Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pelindung, yang membuat kami dapat hadir di hari yang baru ini. Ya Tuhan, semua adalah karena kasih dan kemurahan-Mu, hingga kami dapat tiba dengan penuh sukacita. Sebentar kami akan mengawali aktivitas kami Tuhan oleh firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, dan bersabdalah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pengakuan Ayub dalam nats renungan ini adalah sebuah kesaksian yang luar biasa yang muncul ketika ia masih di dalam penderitaan dan pergumulannya yang amat berat. Di mana di dalam pengalaman penderitaannya itu, dia seolah-olah tidak merasakan kehadiran Allah dan bahkan mengalami perasaan jauh dari Tuhan. Perasaan yang dialami ini membuat dia hampir bisa dipastikan sangat sulit untuk mempercayai Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ayub tetap mau belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan keyakinannya mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub menggambarkan sebuah kisah dan ujian hidup yang dia jalani adalah sebagai proses tanda kutip pembentukan atau pemurnian dari imannya, seperti pemurnian emas yang harus dibakar diulang-ulang dengan nyala api yang sangat panas untuk mendapatkan emas yang murni. Ayub belajar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan yakin bahwa Allah senantiasa hadir di dalam setiap penderitaan yang dia hadapi. Kisah penderitaan Ayub ini merupakan teladan iman bagi kita sekalian dan setiap umat yang percaya sampai saat ini. Seberat apapun derita dan ujian hidup yang kita alami, yang membuat hidup kita seperti dipuntir-puntir, diliuk-liuk, dipukul-pukul, firman Tuhan mengatakan agar tidak menyerah. Meskipun sahabatnya Elifas, Bildad, dan Zofar mengetahui tentang malapetaka yang menimpa sahabatnya Ayub, justru menuduh Ayublah yang bersalah atas semua musibah yang menimpahnya dan semakin menambah berat beban yang dia derita. Ayub telah kehilangan segala-galanya, kehilangan anak-anaknya, semua hartanya, dan tubuhnya tidak lagi sehat. Namun Ayub tetap beriman dan tahu bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan jalan yang dia lalui, tetapi juga apa yang dia rasakan dan alami. Ayub tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia menderita sendiri. Kendati semua yang dia hadapi itu tidak mudah, di dalam semua pergumulan dan penderitaannya, Ayub tetap ingat kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan bagi orang yang percaya. Debatado hagogo diaka hitana prosea. Mungkin hidup kita sedang di dalam jalan yang sulit untuk dilalui. Tubuh maupun kaki kita menjadi lemah dan sulit melangkah oleh berbagai macam banyaknya persoalan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan pernah bimbang dan jangan pernah putus asa. Jangan kutuki keadaan kita. Tuhan pasti akan menolong kita menurut tangannya yang penuh kasih. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Dia tahu jalan hidup kita dan bahkan akan membukakan jalan bagi kita agar kita selamat dan bahagia. Amin.